Kami menyadari bahwa hari-hari yang kami telah lewati semua karena pertolongan Tuhan. Kami dapat mengakui kalau kami boleh ada sampai saat ini, hari kemenangan, hari persekutuan, hari di mana Engkau bawa kami pada suatu fellowship yang indah, semua karena anugerah Tuhan. Dan tidak ada kata-kata yang indah dan cukup sempurna yang dapat kami tuturkan untuk mengimbangi segala kebaikan-Mu. Tapi kami hanya dapat memberikan hidup kami, dan kami merindukan agar hidup ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Keberkatan kami semua anak-anak-Mu yang telah datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, bersaksi, bahkan menikmati persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami tahu ibadah pada saat ini adalah ibadah yang luar biasa karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Allah. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, masing-masing kami, baik yang melayani, baik yang dilayani, menerima perolehan ilahi dari Tuhan, berkat dari Allah. Dan itu semuanya kami serahkan acara ini, pemberitaan firman Allah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Saya bersyukur bahwa kita boleh ada pada saat ini dipersekutukan dalam satu tempat yang luar biasa, Ka'bah Tuhan, menikmati segala rahmat Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Secara khusus, terima kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus Paul yang mengundang dan mempercayakan saya untuk berbagi berkat bagi kita pada saat ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita baru saja melewati tahun 2016, dan tentunya kita, terutama para pengusaha, telah mengadakan evaluasi tutup buku, mengevaluasi untung rugi. Nah, dalam kesaksian-kesaksian tadi kita mendapatkan catatan bahwa tahun 2016 ada banyak hal yang sungguh luar biasa karena Tuhan menyertai kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, di dalam Tuhan menginginkan agar kita boleh melihat sejauh mana pencapaian kita, sejauh mana iman kita, sejauh mana pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, ada satu tema yang diberikan, yaitu mengerjakan keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita melihat dari surat Filipi pasal 2. Kita awali dari surat Filipi pasal 2. Ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara-saudara sekalian, pada bagian pembacaan firman Allah ini, Paulus menegaskan bahwa, terutama pada ayat yang ke-12, ayat yang kita lihat, dikatakan seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Saudara-saudara sekalian, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan. Keselamatan itu pemberian Tuhan. Kita selamat bukan karena usaha kita, tapi Allah yang memberikan kepada kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua, sebelum kita maju kita lihat ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat pembacaan ini kita melihat bahwa kita semua diselamatkan karena iman. Yesus datang menyelamatkan kita. Kita semua adalah orang berdosa. Menurut Roma pasal 3, tak seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Kita semua berdosa di hadapan Allah. Nah, kata berdosa berarti kita jauh dari Allah. Nah, kata dosa di dalam firman Allah, di dalam naskah asli hamartia, pertama, dosa itu berarti kurang dari standar. Tadinya kita diciptakan menurut peta dan gambar Allah, tapi karena kita telah berdosa, kita telah kurang. Roma pasal 3 ayat 10, ayat 23, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah berdosa, kurang dari standar. Yang kedua, kata dosa berarti melenceng. Itu terminologi atau istilah baku dalam firman Allah. Jadi dosa yang kedua berarti melenceng. Paulus mengambil contoh seorang pemanah atau seorang yang berburu. Ketika anak panahnya tidak kena sasaran, itu namanya melenceng. Sekarang ada olahraga panahan. Kalau anak panah itu kena di tengah, itu nilainya 10. Semakin jauh dari titik pusat, makin berkurang nilainya. Nah, kalau dia keluar dari board, dari papan, itu melenceng. Bukankah kita, menurut Yesaya 53 ayat 6, kita semua bagaikan domba yang tiada bergembala, masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kita telah melenceng jauh dari Allah. Nah, ini yang kita lihat bahwa istilah dosa, Alkitab katakan seperti itu. Tapi kita bersyukur Yesus datang, Dia berkorban bagi kita. Kita merespon dengan iman kepada Tuhan. Ketika kita beriman, kita menerima keselamatan dari Tuhan. Itulah keselamatan. Tapi persoalannya dalam ayat ini, Paulus berkatakan, kerjakan keselamatan. Keselamatan tidak dikerjakan. Sebab keselamatan artinya, atau iman artinya penerimaan sesuatu. Kalau dalam Taurat, dalam perjanjian lama, kalau orang mau selamat harus melakukan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat, selain 10 hukum Taurat utama, ada 620 perintah dan larangan yang dibangun di sekitar hukum Taurat. Nah, itu semua harus dilakukan. Kalau kita melakukan, kita selamat. Betapa susah di dalam hukum Taurat. Agama besar di Indonesia mengatakan kalau kita selamat, semakin perbanyak amal soleh, sedekah, perbuatan baik. Nah, keselamatan kita bukan karena kita berbuat sesuatu. Efesus 2 ayat 8 ayat 9, kita selamat karena anugerah Allah. Kita beriman, kita merespon, kita selamat. Kalau kita datang beribadah, bukan supaya kita selamat. Kalau kita datang berdoa, bukan supaya kita selamat. Kalau kita memberi persembahan, bukan supaya kita selamat. Tapi kita beribadah, kita berdoa, kita memberi persembahan karena kita sudah diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Tapi Paulus menasihatkan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar.
Saya melihat kata yang dipakai di sini kartezazeste. Kerjakanlah, kartezazeste. Ini maskulin tetapi jamak. Artinya keselamatan itu harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Ayat ini ditujukan kepada setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya. Bukan cuma jemaat di Filipi, tapi bagi kita yang ada pada saat ini. Dan ini merupakan kalimat perintah. Tidak ada yang terkecuali. Harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Lalu apa maksudnya mengerjakan keselamatan? Apalagi mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara-saudara sekalian, kata mengerjakan artinya mewujudkan. Kartezazeste artinya mewujudkan atau menyempurnakan. Itu maknanya. Kerjakan, mewujudkan atau menyempurnakan. Jadi bukan melakukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sudah ada, kita sudah beriman, kita sudah percaya. Tapi bagaimana iman itu dapat diwujudkan dan dapat diselesaikan? Kita sedang dalam proses. Kita sudah diselamatkan, kita sedang diselamatkan, dan kita sedang diselamatkan, akan diselamatkan. Jadi ada proses. Ini yang Tuhan mau. Paulus katakan, wujudkan keselamatan itu. Bagaimana orang tahu kita orang Kristen? Melalui wujud, melalui perwujudan, melalui tingkah laku, melalui sesuatu yang kita kerjakan. Bagaimana kita tahu pohon itu? Melalui buah. Ada indikatornya. Oh, itu buah pepaya. Dari buahnya. Alkitab berkata, dari buah kamu mengenal pohonnya. Orang dunia akan tahu kita orang Kristen dari buah. Dari apa yang kita wujudkan, dari apa yang kita hasilkan. Sebab itu Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam bahasa Inggris dikatakan, work out your salvation. Work out your salvation. Kerjakan keselamatan. Bukan work for your salvation. Bekerja untuk keselamatanmu. Bukan. Saudara, kita tidak perlu mengerjakan sesuatu. Kita sudah selamat. Amin. Amen. Tapi kita perlu wujudkan. Oke, kita orang Kristen sudah selamat. Bagaimana wujud orang yang sudah selamat? Dikatakan Paulus, yang pertama, dengan jalan mengasihi. Supaya orang tahu kita orang Kristen, bagaimana kita mewujudkan, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan keselamatan itu dengan takut dan gentar melalui kasih. Di dalam ayat 1 sampai ayat 4, dalam Filipi pasal yang kedua, dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari keuntungan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara sekalian, jadi yang pertama Paulus mau katakan kepada kita, di dalam mewujudkan pekerjaan keselamatan, untuk merealisasikan keselamatan itu melalui kasih. Saudara-saudara sekalian, kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih di antara saudara bersaudara. Kasih di sini adalah kasih di antara sesama. Setelah jemaat Efesus didirikan Paulus, 40 tahun kemudian Tuhan menasihati jemaat ini dengan berkata, dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5, Tuhan berkata kepada jemaat pertama,
7 jemaat di Asia Kecil. Tuhan berkata, bertobatlah kamu karena kamu telah meninggalkan kasih semula. Kasih semula itu bukan cinta mula-mula. Kasih semula di situ pakai agapentes, artinya kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan sudah luntur. Dan Tuhan menginginkan supaya jemaat Efesus berbalik kepada Tuhan, bertobat, saling mengasihi. Mengapa anak yang sulung itu terhilang dalam perumpamaan Injil Lukas? Karena dia tidak mengasihi adiknya, padahal adiknya adalah saudaranya dan dikasihi bapaknya. Kita tidak mungkin mengasihi orang yang dikasihi, kita tidak mungkin membenci orang yang dikasihi Bapa. Sesama kita. Saya tertarik kesaksian tadi. Seringkali kita dibawa pada kebencian untuk tidak mengasihi. Jadi kasih persaudaraan di sini adalah Wahyu pasal 2 ayat 4, 5. Kasih semula, sekali lagi bukan cinta mula-mula, tapi kasih persaudaraan, agapentes. Pada waktu itu Efesus berpenduduk 20.000. Dan Efesus merupakan kota metropolitan pada waktu itu, telah menjadi kota industri. Dan Efesus merupakan kota niaga, pertemuan antara peniaga timur dan peniaga barat. Mereka barter, tukar barang di situ. Dan Paulus selama 2 tahun memberikan pelajaran di situ. Dia mendirikan sebuah sekolah namanya Sekolah Tiranus. Dia mengajarkan tiap hari 2 jam selama 2 tahun 1160 jam. Dia mengajar sehingga banyak pengusaha-pengusaha yang bertobat dan mereka menginjil. Dan kita tahu catatan sejarah abad kedua, Asia telah terinjili karena para pengusaha yang telah datang bertemu dengan Paulus. Dia memberitakan Injil, dia tidak boleh memberitakan Injil di sinagog karena dia dibenci. Sebab itu dia menyewa gedung pertemuan umum selama 2 tahun. Dan di situ dia mengajar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan jemaat Efesus akhirnya karena tidak memperhatikan firman Allah, sampai sekarang tidak ada lagi gereja di Efesus. Tidak ada lagi gereja di Asia Kecil. Di Turki sekarang telah menjadi negara syariah. Padahal dulu ada 7 jemaat besar di sana. Tapi karena mereka meninggalkan kasih semula, mereka meninggalkan kasih persekutuan. Nah ini bahayanya kota metropolitan. Tidak peduli satu dengan yang lain. Kota metropolitan membangun tembok itu tinggi-tinggi. Mana si Ucok? Ditanya tetangga. Oh udah mati 3 tahun lalu. Karena tembok tinggi kita tidak tahu tetangga apa yang telah terjadi. Itu metropolitan. Kita bersyukur cuma beda jalan, sekarang sudah ada terobosan. Ada keluarga yang perlu divisitasi di depan sana. Walaupun metropolitan. Nah ini kelemahan metropolitan. Tapi di Jakarta kita berdoa supaya kasih semula boleh dapat dipulihkan. Nah, kerjakanlah keselamatanmu. Saudara-saudara sekalian, kita lihat bahwa maksudnya simple, lebih simple. Kalau kita melihat dalam Filipi 1 ayat 27, di situ dikatakan bahwa kita menderita. Kita bukan saja mendapat anugerah keselamatan percaya kepada Tuhan, tapi kita menerima anugerah menderita karena Tuhan. Artinya bahwa dalam kehidupan kita mengalami berbagai pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi nasihat ini dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 27, biarlah hidupmu berpadanan dengan Injil. Jadi melakukan atau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar secara sederhana, secara simple, artinya hidup kita berpadanan dengan Injil. Hidup kita melakukan hal yang sesuai dengan Injil. Jadi kita lihat kasih persaudaraan. Kasih ini bukan kasih kepada pribadi, tapi kasih kepada satu komunitas, kasih kepada banyak orang. Kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan mau agar kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kesalahan Adam, kesalahan Kain,
Dia membenci Habel dan membunuh Habel karena kebencian yang luar biasa. Saudara, kita lihat di dalam Filipi ini. Pasal 4. Filipi pasal 4. Ayat 1 sampai ayat 3. Dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pemberitaan Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, ada dua pelayan di sini yang ditegur Tuhan, Euodia dan Sintike. Dua-duanya adalah penatua majelis, tapi berantem. Kita tidak tahu apa sebabnya, tapi yang jelas Alkitab berkata mereka tidak sehati, tidak sefikir. Lalu Tuhan meminta Sunsugos, seorang pelayan lain, tolong diintervensi, tolong didekatkan kedua orang ini. Sunsugos artinya pembantu pelayan Tuhan. Dia diminta Paulus untuk membantu mendamaikan kedua orang ini, yaitu Euodia dan Sintike. Saudara-saudara sekalian, rupanya walaupun sudah di dalam Tuhan, kebencian jalan terus. Ada satu jemaat, tiba-tiba dia datang dan berkata, Om, saya tidak mau datang lagi ke gereja. Kenapa? Wah, si A itu terlalu. Kenapa emangnya? Wah, saya itu dibuat sakit hati. Dia pinjam uang saya, ketika saya mau minta, malah dia marah. Lebih besar suaranya dari saya. Waduh, saya tidak mau ke situ lagi. Ya begitulah di dalam dunia, bahkan di dalam gereja, sering terjadi gesekan. Gesekan ini dimaksudkan untuk memperhalus, seperti batu, memperhalus, mendewasakan, menyempurnakan, membawa kita sampai sama seperti Kristus dan akhirnya masuk surga. Tunggu dulu, si A masuk surga? Iya, semua kalau sudah dewasa masuk surga. Wah, tunggu dulu. Kalau saya sudah di surga dan saya lihat si A ada di sana, saya keluar. Saya bilang, mau kemana? Kan cuma dua, surga atau neraka. Saking marahnya, akar pahit. Dalam bahasan kita, mengerjakan keselamatan harus dapat diwujudkan dalam kasih yang pertama. Bukan muluk-muluk. Wah, pokoknya kita sudah selamat. Pokoknya saya selamat sendiri. Tapi keselamatan harus dapat diwujudkan secara sederhana, sesuai atau berpatutan dengan firman Allah. Kita mengasihi satu dengan yang lain. Amin, saudara. Amin. Di sini suci dari hal-hal itu. Tidak ada gontok-gontokan. Biasanya kalau panitia Natal, panitia Paskah, panitia ini ada gesekan-gesekan. Tapi di sini baik punya semua saya lihat. Di Papua banyak, saudara. Iya, di Papua. Saya suka ngajar di Papua. Bulan depan akan ke Timika saya melayani seminar. Di sini suci dari hal-hal itu. Tapi nanti ketika saya sampai di sana, saya bilang di sini supaya imbas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maaf ya Om, nggak ada di sini Om. Yang kedua, wah bisa besar masalah ini kalau. Yang kedua, jadi yang pertama mewujudkan atau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, pertama melalui kasih. Saya berterima kasih Bapak itu akhirnya tadinya dia mau marah berat semua. Waduh, bahkan saudaranya dia sudah berniat UNIM. Tapi tadi
baik lagi, puji Tuhan. Itu kualitas orang Kristen yang baik. Mengerjakan keselamatan dengan kasih. Yang kedua, bagaimana kita mewujudkan mengerjakan keselamatan dengan jalan konsisten dalam iman, dengan jalan tetap teguh dalam iman, dengan jalan tetap taat, dengan jalan tetap setia dalam iman. Ayat 12 dan ayat 13 dikatakan begini: hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita lihat, hai saudara-saudaraku, kamu senantiasa taat, kamu senantiasa teguh mengerjakan keselamatan itu. Tapi dalam bagian ini, Paulus mau mengatakan ketaatan itu perlu semakin disempurnakan. Kalau kita melihat sejarah jemaat Filipi, sejak Paulus menginjili mereka dalam Kisah Rasul pasal 16, ketika Paulus pergi ke sana bertemu dengan seorang perempuan bernama Lydia, pengusaha kain ungu, mereka menerima firman Allah. Mereka tidak menolak Paulus, dan sejak saat itu mereka telah taat kepada pelayanan Paulus. Mereka setia kepada Paulus. Bahkan ketika Paulus memberitakan Injil kemana-mana, memberitakan firman Allah, mereka mendukung, mereka membantu. Dan jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Bahkan dikatakan sampai dalam Filipi 1 ayat 26-27, dalam penderitaan. Dalam Filipi 1 ayat 28 sampai 30 kita lihat bahwa kamu bukan cuma menerima anugerah percaya, tapi kamu menerima anugerah menderita karena Kristus. Walaupun mereka menderita, mereka telah taat. Dan yang terakhir, Paulus dalam penjara. Pada waktu Paulus menulis surat, Paulus berada dalam penjara di ruangan paling bawah. Biasanya ruang paling bawah adalah tempat di mana mereka yang sudah ditentukan hukuman mati. Mereka berkeluh kesah, kenapa rasul kami di penjara? Mengapa pemimpin kami ditahan? Dia orang yang baik. Sampai Paulus perlu menulis surat kepada jemaat Filipi. Intinya, kalau kita lihat dalam surat Filipi, Paulus menegaskan hal yang paling utama, supaya tetap bersukacita. Bersukacitalah. Nah, dalam 4 pasal surat Filipi ada 16 kata sukacita. Jadi setiap pasal ada 4 kata sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah. Nah, ingat Paulus dalam penjara. Mereka bebas berkeliaran di kota Filipi, tapi mereka gelisah terhadap Paulus. Tapi Paulus luar biasa di dalam pemenjaraannya, walaupun dia dipasung di ruangan yang paling bawah, tapi dia menulis surat menasehati mereka, menguatkan mereka, bersukacitalah. Biasanya orang dalam penjara, dia perlu atensi, dia perlu perhatian, dia perlu dibesuk. Tapi dia malah menasehati mereka. Kita jangankan di penjara, kesenggol saja batu kaki kita. Aduh, nama-nama binatang di Ragunan, mulai dari gajah sampai gonone keluar semua. Tapi Paulus di dalam penjara, dia menasehati dan berkata, bersukacitalah senantiasa. Billy Graham pernah berkata, Christian is a religious singing. Kekristenan adalah agama menyanyi, agama sukacita. Saudara, agama kita beda dengan agama lain. Siapa di dunia ini agama yang seperti agama kita? Mulai lahir ada nyanyian, ucap syukur nyanyian, naik rumah baru nyanyian, orang lulus nyanyian, sampai mati nyanyi terus. Itu luar biasa. Makanya dia berkata bahwa kekristenan adalah agama sukacita. Dan Paulus katakan kepada kita, memberi nasihat kepada jemaat, memang kamu telah taat. Waktu aku menjalankan misi, waktu aku memberitakan Injil, kamu telah membantu aku. Tapi jangan puas dulu sampai di situ. Saya tahu jemaat sahabat Allah
dengan prestasi tempat ibadah yang luar biasa, kapasitas seat 1000, itu bukan hal yang biasa di Jakarta, luar biasa. Tapi jangan puas dengan establishment, dengan pencapaian. Kita sudah sampai, wah luar biasa, kita sudah hebat. Tapi Paulus berkata, kerjakanlah keselamatan dengan taat. Artinya ketekunan, konsistensi. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Yosua berkata, pilihlah hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Kepada berhala, dewa-dewa orang Amori, Het, Yebus. Tapi aku dan keluargaku hanya kepada Allah kami mau beribadah. Ada satu konsistensi, ada satu keteguhan bahwa dia dan keluarganya tidak akan beralih sekali Tuhan tetap Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi kerinduan Paulus kepada jemaat di Filipi. Walaupun mereka telah mengerjakan banyak hal, tapi Paulus meminta supaya mereka tetap taat mengerjakan keselamatan dengan tekun. Dan kita lihat ini adalah kalimat perintah. Karteseste adalah kerjakan, ini kalimat perintah. Satu pernyataan di mana Paulus menunjuk kepada jemaat yang ada di Filipi supaya tetap teguh di dalam Tuhan. Kita berada pada situasi yang rumit hari-hari ini. Apalagi di Jakarta. Tapi kita tahu bahwa Tuhan pasti membela anak-anaknya yang tetap teguh di dalam Tuhan. Walaupun ada usaha untuk pemberangusan kekuatan orang-orang yang diberkati, yang jujur, tapi Tuhan akan pelihara supaya Jakarta ini tetap bagus, aman, bersih, dan tertib. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita tetap teguh. Pada suatu waktu, ketika Sadrak, Mesak, Abednego mau dihukum dengan hukuman bakar hidup, mereka diberi kesempatan terakhir. Last change. Kesempatan terakhir. Kali ini sedikit saja menyembah patung. Memang kamu punya Allah, tapi sedikit saja menyembah patung. Tapi mereka berkata, tidak, kami tidak akan menyembah patung. Kami hanya menyembah Allah. Bagaimana kalau Allahmu tidak dapat melepaskan kamu? Wah, luar biasa. Ini merupakan tawaran yang biasanya sulit. Udah berada pada injury time. Mematikan. Bagaimana kalau Allahmu tidak dapat melepaskan kamu? Tapi kita lihat konsistensi dari 3 orang ini. Dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 19, 3 orang ini tampil beda. Mereka berkata, kalaupun dia tidak melepaskan kami tidak akan menyembah patung, tapi kami hanya mau menyembah kepada Allah kami. Roma 8 ayat 35, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kita tetap hanya berharap kepada Tuhan, apapun yang didatangkan, apapun yang dihadapkan orang kepada kita, kita tahu bahwa Allah kita yang menyelamatkan kita, yang berpihak kepada kita, lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan itu sebabnya kita mau tetap taat di hadapan Tuhan. Sebab Paulus mengingatkan mereka agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berfokus kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Dan hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan, banyak orang yang undur dari Tuhan, tidak lagi konsisten, tidak lagi teguh di dalam Tuhan. Banyak artis, banyak orang-orang penting, banyak pejabat yang kemudian undur tinggalkan Tuhan. Tapi kita mau berketetapan, apapun yang terjadi, kita telah memilih Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita tidak akan undur. Kita tidak akan tinggalkan Tuhan. Kita tidak akan jauh dari Allah. Sebab kita tahu begitu banyak kebaikannya. Dia telah mati bagi kita, dia telah menderita. Kalaupun dia telah mati, bangkit bagi kita, tidak ada yang dapat kita balaskan kepada kasih Tuhan selain kita memberi hidup kita, mengabdikan, membaktikan hidup kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan.
tetap setia, tetap taat. Kita telah berkorban, kita telah memberi banyak, tapi Tuhan mau kita lebih banyak berkontribusi bagi kelebaran pekerjaan Tuhan, khususnya di jemaat sahabat Allah. Dan kita lihat ada banyak program yang dapat dicapai melalui kesehatian Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, bukan cuma kasih. Jadi kita lihat kerjakan keselamatan bukan saja karena kita mengasihi atau melakukan itu di dalam kasih. Yang kedua, bahwa mengerjakan keselamatan itu bukan cuma karena kita tekun di dalam Tuhan, konsisten. Tapi yang ketiga, yang terakhir, menjadi penting, kerjakan keselamatanmu dengan melalui ketakutan, melalui takut dan gentar. Ayat 12. Pada ayat 12 di situ disebutkan oleh Paulus, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi yang ketiga, mengerjakan keselamatan, perwujudannya adalah melalui jalan takut dan gentar. Nah perhatikan, takut dan gentar bukan berarti kita takut. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel takut karena Allah datang dengan menghukum mereka kalau mereka bersalah. Tapi kita bukan takut karena kita dihukum Allah. Dia telah selamatkan kita karena iman kita telah percaya kepada Tuhan. Nah itu sebabnya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Maksudnya iman itu tanpa perwujudan, iman itu tanpa penyelesaian, itu tidak ada arti. Kita mengaku Kristen tapi kita tidak berdoa, nihil. Kita mengaku Kristen tapi kalau kita tidak beribadah, itu percuma. Sebab itu dikatakan lakukan dengan takut dan gentar. Artinya kata yang dipakai di sini adalah phobos kaitromos dari bahasa asli. Phobos kaitromos, takut dan gentar. Saudara-saudara sekalian, saya ingat Bapak Gembala dulu mengikuti pelajaran Yunani. Pintar, udah lanjut usia, tapi masih cekatan dan masih berinteraksi, masih bertanya. Itu hal yang luar biasa. Saya lihat kerinduan dari hamba Tuhan ini. Jadi jangan main-main sama beliau, sudah belajar Yunani. Saudara-saudara sekalian, Paulus menasihati jemaat Filipi mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya dalam bahasa sederhana, dengan hormat. Yang Paulus maksudkan di sini bukan dalam pengertian secara letterless atau secara literal, tapi Paulus mengatakan jemaat Filipi walaupun mereka berprestasi, mereka telah mengasihi, mereka telah membantu pekerjaan Tuhan, mereka telah taat sampai sekarang, tapi jangan lupa kita tidak akan menjadi sombong. Jemaat Filipi diminta mengerjakan keselamatan dengan rasa hormat, dengan rasa syukur di hadapan Allah. Bukankah di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 kita perlu melayani dengan kasih, bukan dengan takut. Tapi kalau firman Allah berkata kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, artinya bahwa kita perlu melakukan apa saja di hadapan Tuhan dengan hormat. Kita beribadah dengan sikap hormat. Kita beribadah, kita melakukan sesuatu, memberi persembahan, bukan untuk menonjolkan diri, saya memberi lebih banyak, tapi dengan sikap hormat. Saudara-saudara sekalian, dalam tulisan
dalam ungkapan dengan takut dan gentar beberapa kali muncul. Misalnya dalam 2 Korintus 7 ayat 15, dalam 2 Korintus 7 ayat 15 dicatat bahwa Titus diterima menjadi jemaat Korintus dan jemaat Korintus menerimanya dengan takut dan gentar. Bukan Titus mereka takut karena dia mukanya mungkin beringas, tapi mereka takut dan gentar karena mereka tahu bahwa Titus itu adalah suruhan Paulus, seorang yang dipercayakan Paulus, sehingga mereka menerima Titus. Dalam 2 Korintus 7 ayat 15, mereka menerima dengan penuh hormat karena Titus mewakili Paulus kepada mereka, kepada jemaat Korintus. Saudara-saudara sekalian, di dalam Efesus pasal 6 ayat 5-8, Efesus pasal 6 ayat 5-8, Paulus mengatakan kepada hamba-hamba, para pelayan-pelayan, kepada budak-budak, mereka perlu menghormati tuannya dengan rasa hormat, takut dan gentar. Saudara-saudara sekalian, jadi ketika kita taat kepada Tuhan, kita perlu lakukan dengan takut dan gentar. Dan Paulus menambahkan di sini, jangan hanya pada waktu aku hadir, tapi sekarang pada waktu aku tidak hadir, karena dia berada dalam penjara. Artinya bahwa keberhasilan kita, letak perbuatan baik kita, letak mengerjakan keselamatan kita bukan ditentukan oleh situasi. Jangan cuma pada situasi menguntungkan kita melakukan yang baik, tapi dalam segala situasi, mengerjakan segala sesuatu dalam kondisi apapun juga. Apakah waktu Paulus hadir ataupun tidak. Dan Paulus mengatakan, pada waktu yang akan datang, Tuhan akan datang. Pada waktu akan datang, Tuhan akan memberi mahkota. Nah, Paulus menunjukkan ini bahwa bukan sebenarnya, Paulus sedang membicarakan tentang harapan pertemuan mereka berikutnya. Paulus berharap secara ke depan, futurolog, secara ke depan, Paulus berharap mereka bisa masih bertemu. Sebab Paulus pernah berkata dalam Filipi pasal 2, aku ingin bersama-sama dengan kamu, tapi aku tidak tahu, aku bimbang di antara keduanya. Apakah aku akan pergi kepada Bapa, atau apakah aku akan tinggal bersama kamu? Tapi kalau aku masih tetap tinggal bersama kamu, hanya ada satu kerinduanku, supaya aku mengeluarkan buah. Jadi yang Paulus maksudkan di sini, dalam segala situasi, dan kalau bisa apabila aku datang, aku jumpai kamu berada di dalam situasi yang sama, kamu melakukan keselamatan itu dengan baik. Sebab itu menjadi penting, jangan terpergantung oleh situasi. Mungkin situasi sekarang tidak menguntungkan. Tadi Bapak tadi bersaksi, ada situasi yang sama sekali segala-galanya habis. Itu situasi yang tidak menguntungkan. Ada kalanya, sebab dikatakan pengkhotbah, segala sesuatu ada masanya. Ada masa kita dilahirkan, ada masa kita meninggalkan dunia. Bahkan dikatakan ada masa kita untung, ada masa kita rugi. Tapi dalam keadaan situasi yang tidak menguntungkan itu, dalam keadaan sulit, kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Ayub dalam masa sulit, dia tidak pernah mencemooh Tuhan, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, malah dia berkata, kalaupun tinggal kulit bungkus tulang, aku tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Ayub pasal 19 ayat 25, sebab aku tahu penebusku itu hidup. Saudara, dalam situasi yang berat hari-hari ini, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita tahu bagaimanapun situasinya, bagaimanapun sulit keadaannya, ketika kita setia mengiring Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan rasa hormat, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan menjadi bagian kita. Seringkali kita mengalami keadaan yang sulit, kita bimbang. Apakah kita mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya atau tidak? Seringkali kita mengikuti kata hati kita. Apakah kita mau ke gereja atau tidak? Apa kita mau berdoa atau tidak? Apakah kita memilih Allah atau tidak? Dan ini seringkali datang dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab berkata,
Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan hormat di hadapan Allah. Sebab kita tahu bahwa Dia terlalu baik dalam kehidupan kita. Dia telah menolong kita, Dia telah memberkati kita. Terbukti kita boleh ada sampai tahun ini. Tuhan sudah menolong hari-hari yang sulit tahun 2016. Dia seberangkan kita di tahun 2017. Ini bukan karena kekuatan kita. Dalam kesaksian-kesaksian tadi saya merangkum, semua mengakui bukan karena kekuatan mereka. Kalau ada keluarganya diselamatkan, kalau ada ekonomi dipulihkan, kalau ada hubungan dipulihkan, bukan karena kekuatan mereka, semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kita patut memuliakan Tuhan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kertas bersih milik bupati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita berada pada situasi yang krusial. Kita berada pada situasi yang penting, di mana kita dihadapkan pada banyak tantangan. Apa kamu tetap setia atau tidak? Tapi kita mau berkata, hidup ini hanya bagi Tuhan, hanya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya.